teman-temannya yang belum masuk silakan diminta untuk segera masuk. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Bapak Ibu dosen, pengampu, dan adik-adik praktikan semua beserta Mbak-mbak dan Mbak-mbak asisten. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk briefing praktikan tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara untuk pertemuan pagi ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada perkenalan asisten, kemudian selanjutnya ada pembacaan tata tertib, selanjutnya ada pembacaan sistematika laporan, kemudian susunan duduk, dan selanjutnya ada sesi tanya-jawab, kemudian sesi tanggapan dan masukan dari Bapak Ibu dosen, kemudian yang terakhir penutup. Langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk acara selanjutnya ada perkenalan dari Mbak-mbak asisten. Silakan untuk Mbak asisten percobaan pertama. Baik, sepertinya Mbaknya sedang berhalangan untuk hadir. Untuk percobaan pertama, ada Mbak Sabita, Zulfi Handari. Kemudian yang kedua, percobaan kedua adalah saya, Mbak Aulia Aziza. Silakan bisa dipanggil Mbak Aul. Untuk percobaan ketiga, silakan. Perkenalkan, saya Nisrina sebagai PJ percobaan 3 saponifikasi. Makasih, salam kenal semuanya. Selanjutnya silakan percobaan 4. Perkenalkan, saya Alfian Amanah, bisa dipanggil Alfi, PJ percobaan 4 dengan judul Sistem Koloid. Terima kasih. Silakan untuk Mbak percobaan 5. Perkenalkan, saya Dia Nurasana, PJ percobaan 5, hasil kali kelarutan CaOH2. Selanjutnya, percobaan selanjutnya. Perkenalkan, saya Ika Desya Ramadhani sebagai PJ percobaan 6, penentuan kadar aspirin dan kadar kafein dalam tablet. Silakan selanjutnya percobaan 7. Halo, saya Teresia Ina, asisten percobaan 7 dengan judul penentuan kadar MgOH dan ALOH dalam obat. Oke, selanjutnya percobaan terakhir. Silakan. Mohon maaf, sepertinya Mbak yang percobaan terakhir berhalangan untuk hadir. Saya perkenalkan Mbak Ardiana Salsabila Putri, percobaan 8, penentuan kadar KMNO4 dalam larutan berwarna. Oke, selanjutnya langsung saja ada pembacaan tata tertib
dan ketentuan praktikum yang akan dibacakan oleh mbaknya. Silakan. Baik, saya akan membacakan tata tertib mengenai pelaksanaan praktikum luring. Yang pertama, presensi praktikum dilakukan secara langsung. Yang kedua, praktikum secara luring dimulai dari pukul 7 sampai pukul 11 dan tidak ada toleransi keterlambatan. Tidak ada penambahan waktu untuk pengerjaan pretest. Jadi diusahain jam 7 itu udah standby masuk ke lab. Kalau misal nanti ada yang terlambat, bisa langsung ikut tapi tidak ada penambahan waktu. Yang ketiga, tahapan pelaksanaan akan dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pretest selama 15 menit. Yang kedua, kegiatan praktikum 210 menit. Yang ketiga, penutup dan evaluasi 15 menit. Dan yang terakhir, presensi. Kemudian ada perbaikan untuk nilai pretest jika di bawah KKM, yaitu 65 sesuai kebijakan masing-masing asisten PJ. Jadi yang nilainya di bawah KKM nanti tergantung asisten masing-masing untuk perbaikannya seperti apa. Yang kelima, setiap kelompok membuat laporan sementara dan setiap praktikan wajib membuat laporan setengah jadi yang dikumpulkan sebelum pretest. Jadi untuk laporan sementara dibuat per kelompok, isinya sama dengan modul sampai dengan cara kerja. Kemudian untuk laporan setengah jadinya dibuat masing-masing praktikan ya. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Nisrina, silakan. Selanjutnya yaitu nomor 7, segala bentuk keterlambatan, baik praktikum, izin tidak masuk, maupun pengumpulan laporan wajib lapor kepada koor asisten melalui PC. Yang nomor 8, dimohon untuk melaksanakan praktikum dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, praktikum kimia dasar 2 akan dilaksanakan secara luring, dimulai pada Kamis 31 Maret 2022. Selanjutnya yaitu setiap kelompok diwajibkan membawa box berisi kanebo, tisu, lap, gugus, sarung tangan latex sebanyak 2 pasang, hand sanitizer, dan mengenakan APD lengkap. Selanjutnya mengenai ketentuan laporan. Yang pertama, setiap mahasiswa membuat laporan mengenai topik judul percobaan yang formatnya dapat dilihat pada file sistematika laporan. Yang kedua, referensi diambil dari buku tanpa minimal tahun atau jurnal. Jurnalnya itu bebas, boleh Indo atau internasional dengan minimal tahun 2010. Lampiran terdiri atas cover, jurnal atau buku, perhitungan jika ada, MSDS, laporan sementara, pretest, dan foto dokumentasi. Selanjutnya, laporan ditulis pada kertas HVS A4 bermargin 211 berwarna hitam. Warna cover berbeda setiap percobaan sesuai dengan kesepakatan angkatan. Selanjutnya ada pembagian kelompok praktikan. Kelompok 1 yaitu NIM 1, 2, 4, 5, dan 76. Kelompok 2 NIM 6, 7, 9, 11, dan 77. Kelompok 3 NIM 12, 13, 14, 15, dan 79. Kelompok 4 NIM 16, 17, 18, 19. Kelompok 5 NIM 20, 21, 22, dan 23. Kelompok 6 NIM 24, 26, 27, dan 28. Kelompok 7 NIM 30, 31, 32, dan 33. Kelompok 8 NIM 35, 36, 37, dan 38. Kelompok 9 NIM 39, 40, 41, dan 42. Kelompok 10 NIM 43, 44, 45, dan 47. Kelompok 11 NIM 48, 49, 50, dan 52. Kelompok 12 NIM 53, 54, 55, dan 56. Kelompok 13 NIM 57, 58, 59, dan 60. Kelompok 14 NIM 61, 62, 63, dan 64. Kelompok 15 NIM 66, 67, 68, dan 70. Dan kelompok 16 NIM 71, 72, 73, dan 75. Selanjutnya yaitu daftar PJ asisten tiap percobaan yang sudah perkenalan tadi.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Alfi dan Mbak Nisrina. Selanjutnya akan dibacakan susunan duduk. Untuk susunan duduk praktikum kimia dasar 2, besok dibagi menjadi di 2 lab, yaitu lab gedung C, lantai 3, dan lab gedung A. Nah, di laboratorium kimia gedung C ada 9 kelompok yang susunan duduknya sebagaimana berikut. Sesuai ini ya, nanti PDF-nya diberikan. Kemudian dari yang laboratorium kimia gedung A ada 7 kelompok. Ada 7 kelompok yang susunan duduknya seperti ini. Nah, untuk nanti ada rotasi percobaan. Itu untuk yang 1 kelompok di gedung A itu akan tetap di gedung A. Jadi kelompok 16 akan tetap di gedung A sampai percobaan berakhir. Jadi percobaan 1 sampai terakhir itu selalu di gedung A. Untuk yang lainnya itu berputar per percobaan itu 3 kelompok. Jadi nanti di gedung C di minggu pertama itu ada percobaan 2, itu kelompok 1 sampai 3, kelompok 4 sampai 6, kemudian percobaan 4 itu kelompok 7 sampai 9. Nah, di gedung A ada kelompok 10 sampai 12, percobaan 5, dan percobaan 6 itu ada kelompok 13 sampai 16. Nah, nanti kelompok 13 sampai 16 itu yang 16 tetap di gedung A untuk minggu berikutnya. Nah, kelompok 13 sampai 15 pindah ke gedung C untuk percobaan selanjutnya, yaitu percobaan 2, kemudian pindah ke percobaan 3 pindah ke percobaan 4, gitu ya, seterusnya. Nanti yang berputar itu kelompoknya, bukan percobaannya. Jadi di gedung A selalu percobaan P4 dan P6, di gedung C selalu percobaan P2 dan P3 dan P4, gitu ya. Selanjutnya ada jadwalnya. Silakan Mbak diturunkan. Sepertinya mbaknya agak lag. Oh, sudah. Turun. Nah, ini ada jadwal untuk praktikumnya. Jadi minggu pertama semua praktikan itu mengikuti percobaan 1, yaitu pengenalan alat. Nanti tetap sama, dimulainya dari percobaan 1 itu sesuai dengan yang tadi. Jadi mulai kelompok 1 sampai 9 itu di gedung C, dan selanjutnya di gedung A, gitu ya. Kemudian minggu kedua sesuai dengan yang tadi sudah dibagi di atas, jadi udah mulai rotasi. Begitu seterusnya sampai minggu ke-6. Untuk minggu ke-7 dan ke-8 nanti sesuai di tempatnya, tapi percobaannya percobaan 7 saja dan percobaan 8 saja. Jadi semua sama. Minggu ke-7 dan minggu ke-8. Nanti kalau masih ada yang dibingungkan, silakan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Selanjutnya ada pembacaan sistematika laporan. Silakan Mbak Ina. Oke. Selanjutnya yaitu sistematika laporan.
Untuk covernya sendiri formatnya seperti ini. Nanti di atas ada tulisan laporan praktikum, kemudian ada lambang UNS-nya, terus ada percobaan, terus ada nama, NIM, hari tanggal, praktikum, kelompok, sama asisten pembimbingnya. Kemudian nanti di bagian bawah ada kayak gini, ada laboratorium kimia, program studi, fakultas, univ, Surakarta, dan tahunnya. Untuk covernya sendiri nanti tiap percobaan beda-beda ya warnanya. Kemudian untuk halaman selanjutnya itu dimulai awalnya itu dari judul percobaan. Kemudian yang pertama itu ada tujuan percobaan. Nah, untuk tujuan percobaannya sendiri itu nanti dibentuk poin. Jadi misalnya tujuan dari percobaan apa-apa, yaitu nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa gitu. Terus yang kedua yaitu dasar teori. Dasar teorinya sendiri itu boleh dari buku atau dari jurnal. Kalau dari buku sendiri itu nggak ada minimal tahunnya. Kalau dari jurnal itu bebas, boleh Indo atau boleh jurnal internasional. Minimal tahunnya yaitu 2010. Untuk penulisan citasinya sendiri itu ada contohnya ya, nanti bisa dipahamin sendiri. Terus yang ketiga itu alat bahan, nanti disajikan dalam bentuk poin-poin. Kemudian nanti gambar alat dan rangkaian itu dikasih keterangan. Kasih keterangannya itu contohnya gambar 3.1 nanti misalnya buret gitu. Oke. Yang selanjutnya itu cara kerja, nanti disajikan dalam bentuk diagram alir. Kemudian data pengamatannya itu disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian hasil dan percobaan nanti membahas tentang tujuan, prinsip percobaan, penjelasan tentang jalannya percobaan, dan lain-lain. Kemudian habis hasil percobaan itu kesimpulannya sendiri itu nanti menjawab dari tujuan percobaan yang ada di atas tadi. Jadi kalau misalnya tujuan percobaannya itu berupa poin, berarti kesimpulannya nanti dituliskan dalam bentuk poin. Kemudian daftar pustakanya itu nanti mengikuti aturan yang ada di bawahnya. Ya, nanti bisa dipahamin sendiri. Kemudian ada lampiran yang berisi ada cover judul atau buku, perhitungan, jika ada, MSDS, laporan sementara, pretest, foto dokumentasi. Kemudian di bawah lampiran itu ada pengesahan, formatnya itu berikut ini. Kemudian laporannya sendiri itu bentuknya itu pakai kertasnya A4, marginnya 211 warna hitam. Kemudian untuk laporannya itu ada 3, laporan sementara, laporan setengah jadi, dan laporan jadi. Untuk laporan sementaranya itu, formatnya itu judul percobaan, terus habis itu nama anggota kelompok, nama kelompoknya, kemudian langsung di alat bahan, cara kerja, sampai data pengamatan, kemudian di bawah data pengamatan itu ada ada lembar pengesahan. Untuk laporan setengah jadinya itu, formatnya itu dari awal cover tadi sampai cara kerja. Kemudian setelah selesai praktikum, kalian melanjutkan dari cara kerja itu sampai di lembar pengesahan gitu. Oke, sekian. Baik, terima kasih Mbak Ina. Langsung saja, selanjutnya ada sesi tanya jawab dari praktikan. Silakan adik-adik kalau misal ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ke mbak-mbak asisten. Silakan, ada yang mau bertanya? Bisa raise hand. Izin bertanya, Mbak? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vito Bintang Saputra, NIM M03211076. Izin bertanya, maaf sebelumnya boleh diarahkan ke ini enggak Mbak, terkait percobaan 1 sampai terakhir itu apa aja? Soalnya kalau nggak salah saya lihatnya untuk percobaan 1 itu kan tentang safety induction dulu ya Mbak ya? Yang judul Mbak. Nah,
Untuk yang percobaan pertama ini kan pengenalan alat dan safety induction. Nah, nanti pada saat tanggal 31 itu kita bikin dalam bentuk laporan sementara dan laporan setengah jadi juga atau tidak, soalnya di buku modul ini tidak ada gitu untuk kayak percobaan pertama ini. Jadi langsung ke kesetimbangan kimia kalau di dalam modul. Terima kasih, Mbak. Baik, langsung saja ya, saya jawab. Untuk yang pengenalan alat dan safety induction itu nggak ada laporannya, jadi nggak ada laporan sementara atau laporan setengah jadinya, karena nanti kegiatannya adalah pengenalan alat-alat gelas dan sedikit dari safety induction. Untuk yang safety induction kan kemarin sudah sama Pak Maulidan, dan mungkin nanti akan disinggung sedikit waktu sampai di labnya, jadi kalian tetap masuk, tapi hanya untuk pengenalan alat-alat gelas dan peralatan-peralatan laboratorium gitu ya. Baik, Mbak. Berarti untuk pembuatan laporan itu dimulai di pertemuan kedua atau bulan April ya, Mbak? Kira-kira. Ya. Terima kasih, Mbak. Silakan, ada lagi? Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Adela Rizky, NIM M03211033. Izin bertanya, Mbak, tadi kan di lampiran itu kan ada laporan sementara. Nah, kalau laporan sementara kan sistemnya kelompok ya, Mbak. Nah, itu nanti buat di lampirannya itu kita per individu nulis ulang apa boleh difotokopi gitu ya, Mbak? Terima kasih. Silakan, untuk yang laporan sementara boleh difotokopi ya. Jadi nanti digandakan sesuai dengan sebanyak anggota kelompoknya. Oke, baik Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk susunan duduknya apa ada yang dibingungin? Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Jaya Pertama, NIM M03210005. Di sini saya mau tanya, untuk yang percobaan pertama itu nanti tetap ada pretest atau enggak ya, Mbak? Atau cuman pengenalan alat dan safety induction aja? Kalau pretest enggak, tapi mungkin ada post test nanti. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Silakan Pak Edi Pram. Ya, terima kasih Mbak Aul. Ini mungkin pada bingung yang pertemuan pertama ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini sebenarnya kegiatan yang mewadahi dari beberapa aspirasi teman-teman Anda. Karena semester kemarin ada sebagian yang ikut praktikum, sebagian lagi tidak ikut dan pas SMA kena pandemi. Nah, dari situ awalnya kita berencana dari tim lab ya, berencana untuk melakukan workshop, namun sepertinya kondisi tidak memungkinkan. Akhirnya kami sepakat bahwa kegiatan tersebut dimasukkan ke dalam satu pertemuan praktikum kimia dasar, yaitu di modul pertama. Jadi
yang awalnya kegiatan kita rencananya workshop, nah nanti kita langsung praktekkan di minggu pertama kegiatan praktikum. Jadi yang pengenalan alat dan kemarin kolaborasinya dengan safety induction sudah dengan Pak Maulidan, dan fokus pengenalan alat di sini nanti boleh jadi ya Anda beberapa yang semester kemarin sudah ikut online ya sudah merasakan pekerjaan itu, namun nanti kita bisa memberikan pendalaman juga kira-kira yang belum benar apa nanti kita perbaiki. Seperti itu. Jadi nanti termasuk safety laboratorium kita akan coba terapkan lebih ketat lagi karena apalagi ini masih pandemi seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan pertama tanpa pretest ya, tanpa laporan, namun Anda akan tetap dibimbing oleh asisten dan tetap dinilai. Dalam hal ini adalah nilai kerja gitu ya Mbak Aula ya. Jadi nanti akan tetap diawasi asisten. Anda akan diajari dulu. Jadi misalkan teknik menimbang. Jadi kalau misalkan saya ingin menimbang bobot sekian, haruskah dengan timbangan yang ini atau yang mana gitu ya. Nanti akan diajari oleh asisten termasuk alat gelas. Nah, jadi di kegiatan ini saya minta semuanya juga wajib hadir ya, karena praktikum tetap kita menggunakan aturan yang ada. Mahasiswa itu tidak boleh tidak hadir lebih dari 1 kali. Jadi tetap wajib hadir untuk khususnya pertemuan pertama karena sudah dihitung bagian dari praktikum. Kalau Anda perhatikan di setiap praktikum biasanya 8 judul, kita menghilangkan 1 judul, menggantinya dengan judul yang pertama. Nah nanti untuk nilai laporan dan lain sebagainya, tadi Mas Vito sudah tanya, ya nanti di rata-rata percobaan 2 sampai percobaan 8. Seperti itu. Sementara untuk nilai kerja, nah itu nanti kita nilai dari pertemuan pertama sampai pertemuan 8. Seperti itu. Jadi nanti Anda tetap akan diajari oleh asisten, kemudian sambil dinilai tentu saja Anda berusaha belum berpengalaman menggunakan alat itu nanti akan dibimbing oleh kakak asisten dan juga nanti ada Bapak Ibu dosen yang akan terlibat langsung ya. Jadi minggu depan saya harap tidak ada yang sakit ya, saya berdoa semoga kita sehat semua bisa datang. Dan begini ya, ini pengalaman kakak-kakak Anda yang mahasiswa tahun kedua dan tahun ketiga mulai praktikum karena kemarin pandemi dan kita atur ulang menjadi dua laboratorium dalam tiap praktikum. Alangkah baiknya H-1 misalkan hari Rabu Anda main ke sini saja, survei ke gedung A dan gedung C supaya tahu nanti posisinya di mana, supaya Anda ya andai kata terlambat menyesuaikannya cepat gitu ya, jangan sampai yang harus di gedung C larinya ke gedung A. Ya, semoga sudah tahu ya posisi gedung A dan gedung C ya. Kalau kakak asisten sudah pasti tahu gitu ya. Nah, kalau yang kemarin sudah ikut praktikum yang semester ganjil, nah itu di gedung A ya. Nah nanti gedung C yang seberangnya sebelah kirinya ya, yang gedung relatif lebih baru. Seperti itu Mbak Aul. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Untuk adik-adik ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung masih ada mbak-mbak asisten yang bisa menjawab, nanti kalau tanya setelah ini lebih sulit nanti. Silakan. Izin bertanya kembali, Mbak. Ya. Jadi di lampiran itu kan ada suruh menginput MSDS ya, Mbak. Nah itu apakah semua info yang ada di MSDS dalam suatu unsur atau semacamnya itu harus diinput? Terus kalau misalnya kayak berupa gambar gitu, harus digambar tangan atau boleh printnya, Mbak? Baik, kalau untuk MSDS itu nanti bisa lihat di laporan-laporan kakak tingkat ya, biasanya kan dipinjemin. Nah, MSDS itu nggak perlu untuk ditulis semuanya. Yang penting ada nama dari bahan tersebut, kemudian mungkin rumus kimianya, kemudian ada NFPA-nya atau bahaya, jadi tanda bahaya. Biasanya ada gambar merah, biru, kuning. Nah, itu nanti digambarkan, diwarnai. Kemudian yang penting itu ada karakteristik kimia, karakteristik fisika, kemudian kemungkinan bahaya yang terjadi untuk menggunakan bahan itu dan apa yang bisa digunakan untuk menanggulangi. Misal jika terkena kulit, bahayanya apa. Nah, nanti di bagian poin yang setelahnya nanti ada
jika terkena kulit apa yang harus dilakukan gitu. Apa yang harus dilakukan jika nanti bahan tersebut terkena mata, apa harus dibilas atau gimana, nanti poinnya yang penting itu saja. Jadi nanti 1 halaman aja mungkin udah cukup. Nggak perlu kalau misal ada gambar-gambar yang lain, nggak perlu digambar. Jadi gambar yang perlu cuman gambar NFVA itu tadi. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alvia Fadila Fauziati, NIM M03210006. Izin bertanya, untuk laporan jadinya itu deadline-nya setelah berapa hari dari setelah praktikum ya, Mbak? Jadi untuk laporan jadinya itu nanti akan dikumpulkan bersamaan dengan laporan setengah jadi di praktikum selanjutnya. Misal percobaan 1 itu ada laporan setengah jadi kan yang dikumpulkan sebelum nanti kalian praktek percobaan 1. Nah, kemudian di percobaan selanjutnya, percobaan 2, kalian nanti mengumpulkan laporan jadi percobaan 1, laporan setengah jadi percobaan 2, dan kalian membuat laporan sementara. Gitu. Baik, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Silakan ya, kalau ada lagi. Oke, kalau misal masih bingung atau belum ada yang mau ditanyakan sekarang, bisa nanti melalui WA atau chat di grup untuk pertanyaannya. Ini saya lanjutkan dulu ke acara selanjutnya. Monggo untuk Bapak Ibu dosen, kalau misal masih ada tambahan, saya persilakan. Oke, Pak Edi, silakan. Ya, Pak Edi malah pindah ruang ini. Ya, saya harap nanti untuk praktikum ini bisa diikuti dengan baik ya. Buat teman-teman semua, karena ini dasar dari untuk praktikum-praktikum tahap berikutnya, terutama nanti di metode analisis ya. Memang ini belum belum di tingkat sampai expertnya, tapi ini dasar dari praktikum-praktikum sebelumnya. Jadi mohon untuk bisa hadir ya dan diikuti dengan baik ya, arahan-arahan dari asisten juga. Kemudian tadi yang mengenai presensi, memang sebagian dari Bapak Ibu dosen menerapkan sistem OCW, jadi silahkan ya nanti yang dengan OCW isi dengan OCW. Nah, untuk khusus kelas Pak Edi tadi sudah saya sampaikan kepada koordinator. Khusus kelas saya dan sepertinya Pak Widyo ya, itu menggunakan sistem manual. Artinya kita tidak menggunakan OCW. Nanti Anda semua tetap mengisi presensi yang disediakan Mbak Aul atau asisten ya, atau asisten yang lain. Silakan diisi, nanti akan direkap. Ya, karena prodi saat ini, terutama Pak Edi dari Gugus Kendali Mutu sedang melakukan simulasi penggunaan si akad ya. Jadi sistem OCW dan sistem manual. Yang pasti dengan sistem manual presensi Anda tetap terisi, cuma nanti konsekuensinya kita sedang melihat apakah di portofolio dosennya masuk atau tidak. Tapi kalau dari sisi mahasiswa nanti presensinya masuk. Seperti itu ya. Jadi jangan khawatir yang presensinya manual nggak pakai OCW nanti tetap diinput ke siakat. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Edi. Mungkin dari Bapak Ibu, Putri, Pak Widyo, monggo. Cukup bagi saya mungkin. Iya Pak. Terima kasih Pak Widyo.
Baik, mungkin acara pada pagi hari ini bisa dicukupkan sekian. Untuk yang masih ada pertanyaan, adik-adik bisa di chat di grup atau di WA mbak-mbaknya. Untuk acara pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Widyo, Pak Edi, Putri. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Silakan.